Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Novriana Lutfi Ramadana, NIM 19710411033 dari kelas Psikologi Keluarga kelas F. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai isu-isu keluarga yang telah dijelaskan oleh dosen kami, serta bagaimana keterkaitan tiap-tiap isu tersebut dengan isu yang lainnya. Yang pertama adalah isu perselingkuhan. Dalam temuan ini, saya mendapatkan dari bagaimana persepsi para psikiatrik terhadap perselingkuhan dari sudut pandang mereka. Nah, di sini isu perselingkuhan disebabkan oleh terjadinya adanya masalah seksualitas dari seseorang. Nah, beberapa para psikiater juga menjelaskan bahwa perselingkuhan ini dikatakan juga sebagai bagaimana pola perilaku seksual seseorang serta bagaimana kepribadian mereka. Namun ada juga yang mengatakan bahwa orang yang berselingkuh menjadi salah satu penyebab karena mereka memiliki tujuan yang tertentu. Nah, beberapa sumber lainnya mengatakan bahwa isu perselingkuhan ini sangat erat kaitannya dengan perceraian. Mengapa demikian? Karena kebanyakan perselingkuhan tidak memiliki jalan terakhir bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah. Dampak dari perselingkuhan sendiri jika dalam bidang medis adalah terjadinya PMS atau penyakit menular seksual. Hasil dari perselingkuhan dapat berupa perceraian, seperti yang saya sebutkan tadi. Serta adanya dampak psikologis seperti rasa marah, kesal, dendam, sedih, serta rasa sakit hati yang mereka rasakan terhadap suatu perselingkuhan. Nah, selanjutnya adalah solusi dari para pelaku perselingkuhan tersebut adalah beberapa negara memberikan bentuk hubungan yang cukup menyiksa. Nah, untuk menghindari adanya perselingkuhan dalam bahtera rumah tangga seseorang, ada baiknya untuk melakukan solusi di mana seperti membangun hubungan berdasar pada kepercayaan dan saling menjaga komunikasi. Selanjutnya adalah isu terkait dengan long distance marriage. Nah, di sini saya mendapatkan temuan dari salah satu jurnal dari Atlantis Force bahwa bagaimana sebenarnya perspektif suami dan istri dalam peran mereka menjalankan long distance marriage ini sendiri. Nah, isu long distance marriage ini memiliki keterkaitan seperti isu yang sebelumnya, yakni perselingkuhan. Sebelumnya, long distance marriage ini dapat terjadi akibat pekerjaan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, mau suami ataupun istri. Sebenarnya, long distance marriage ini terjadi akibat adanya keadaan yang memaksa para pasangan sehingga harus merasakan long distance marriage. Dampak dari LDM ini adalah adanya terjadi masalah komunikasi. Nah, dari masalah komunikasi ini, isu-isu perselingkuhan sering juga terlibat. Long distance marriage memberikan peluang bagi pasangan untuk selalu meningkatkan komunikasi mereka. Nah, untuk solusinya, bagaimana cara mereka untuk mempertahankan pernikahan adalah dengan setiap pasangan jika sebelum melakukan komitmen untuk pernikahan harus memahami tanggung jawab apa yang mereka butuhkan, karena jika tidak dalam kondisi long distance marriage akan muncul banyak masalah. Kemudian sering membuat jadwal untuk berkomunikasi serta saling menghargai keputusan bersama. Selanjutnya adalah isu terkait dengan keluarga dengan lansia. Nah, pada temuan saya ini ada pada permasalahan lansia di era 4.0, di mana era kita sekarang ini, serta peran keluarga dan lansia. Nah, pada temuan ini saya mendapatkan bahwa dalam keluarga lansia seringkali dihubungkan dengan konflik-konflik keluarga seperti masalah komunikasi, serta bagaimana mereka tidak bisa mengatur waktu untuk saling berhubungan, gitu. Karena bagi lansia, kehidupan yang baik bagi mereka merupakan lingkungan keluarga mereka sendiri. Nah, Friedman juga mengemukakan bahwa dampak terakhir berkeluarga adalah di mana keluarga harus siap untuk hidup bersama lansia, di mana mereka juga harus memahami sebagai seorang lansia, mereka akan mencapai masa akhir hidupnya. Dampak dari adanya keluarga dengan lansia ini adalah sering sekali dihubungkan dengan konflik kesenjangan antara generasi muda, di mana kadang budaya-budaya mereka bagi lansia cukup berbeda dengan generasi muda yang ada dalam anggota keluarga tersebut. Selanjutnya adalah konflik yang sering muncul
dari isu ini merupakan pola hidup yang berbeda, kemudian masalah komunikasi yang sangat sulit untuk dijalani. Untuk solusinya, bagi para keluarga yang hidup dengan lansia, ada baiknya untuk diberikan penyuluhan sehingga mereka mengetahui apa yang perlu dilakukan oleh anggota keluarganya ketika mereka hidup dengan lansia. Kemudian isu yang terakhir adalah isu dari single parent ini sendiri. Nah, beberapa isu maupun temuan yang saya dapatkan adalah single parent ini terjadi akibat adanya perceraian. Kemudian jika di wilayah barat atau negara-negara barat, karena mungkin hidup bersama sudah menjadi hal yang lumrah, sehingga kadang mereka menjadi single parent karena mereka putus atau tidak lagi berhubungan dengan pasangan, padahal mereka sudah memiliki anak. Kemudian juga dapat dikatakan sebagai mereka mengadopsi anak, sehingga mereka dikatakan single parents. Misalnya seorang wanita yang menginginkan anak namun tidak ingin melakukan hal seksual tersebut. Dampak temuan yang saya dapatkan adalah dampak pola asuh single parent terhadap tingkah laku beragama remaja di Kabupaten Padang Laos Utara. Nah, pada temuan ini yang saya dapatkan bahwa ternyata single parent juga dapat berpengaruh pada anaknya sendiri tentu saja, karena hidup di negara kita sendiri itu memiliki orang tua lengkap merupakan salah satu impian bagi anak-anak. Nah, di sini isu single parent yang saya dapatkan dari penelitian oleh Sari sebelumnya, bahwa single parent itu sangat dikaitkan dengan adanya perceraian, karena hal utama yang membuat seseorang menjadi orang tua tunggal adalah perceraian itu sendiri. Nah, alasan yang lain juga seperti yang sudah saya sebutkan, adanya budaya barat, serta melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan. Dampak-dampaknya yaitu dari jurnal ini mengatakan bahwa adanya kondisi anak yang harus menerima keadaan bahwa mereka harus diasuh oleh orang tua tunggal dan menghadapi konsekuensi di masa yang akan mendatang. Kemudian untuk solusi efektif bagi para single parent ini adalah jika mereka memang bercerai, maka dibutuhkan komunikasi efektif untuk mereka dapat menjaga anaknya atau mengasuh anaknya. Kemudian orang tua juga harus memikirkan pola asuh yang sama atau tidak membeda-bedakan pola asuh. Yang satunya mungkin otoriter, yang satunya lebih membebaskan sehingga anak merasa bingung. Kemudian karena kami disuruh untuk membuat sebuah skema, nah ini skema yang saya buat, bahwa perselingkuhan itu sangat berkaitan dengan isu perceraian, konflik yang dapat menyebabkan perceraian, kemudian resolusi atau hasilnya adalah pasangan tersebut harus menjadi single parent. Kemudian single parent sangat berhubungan dengan perceraian, isu-isu perceraian sangat dihubungkan dengan single parent, sehingga ketika mereka bercerai, kemudian mereka memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri, tentunya mereka masih ingin untuk mengembangkan keluarganya, mengembangkan salah satu fungsi keluarga yaitu reproduksi, sehingga akan membentuk keluarga baru atau step family. Nah, untuk long distance marriage sendiri seperti sebelumnya sangat dikaitkan dengan konflik perselingkuhan, yang dimana resolusinya adalah terjadi perceraian karena tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelesaikan konflik ini yang mungkin cukup berat bagi beberapa orang. Yang terakhir adalah keluarga dengan lansia. Nah, keluarga lansia ini dihubungkan dengan konflik-konflik antar anggota keluarga, sehingga mereka kadang memiliki hubungan yang tidak harmonis. Untuk resolusinya sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dilakukan penyuluhan karena mengingat bahwa lansia juga membutuhkan arahan yang tepat pada generasi kita sekarang ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Berikut adalah sumber-sumber yang saya dapatkan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.